4 kali 1. Jadi ini 1, ini 4-nya. Jadi seperti orang tersenyum gini. Nah, ini kalau kita kasih gigi nih orangnya tersenyum, ya kan? Nah, gini ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos. Saya Koben. Pada video kali ini, Koben akan membahas persamaan kuadrat ini, cara mencari akar-akarnya ya, dengan 3 cara ya, dengan cara pemfaktoran, dengan cara rumus ABC, sama melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi nanti kita akan belajar mencari akar-akar. Akar-akar itu apa? Dalam persamaan kuadrat ini nanti yang disebut akar-akar itu nilai X-nya ya. Jadi seperti himpunan penyelesaiannya ya, nilai X. Itu akar-akar. Jadi bukan akar-akar itu bukan akar gitu, bukan, tapi nilai X-nya itu yang disebut akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, itu kita akan belajar itu nih. Yang dimaksud dari persamaan kuadrat nih adik-adik ya, bentuk persamaannya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tapi ini syaratnya A-nya nggak boleh 0. Loh kok kenapa kok? Ya iya, kalau A-nya 0, ini 0 ya nggak jadi fungsi kuadrat, nggak jadi persamaan kuadrat kan. Arti kata persamaan kuadrat itu mengandung nilai variabel X kuadrat. Jadi X kuadrat intinya, atau Y kuadrat boleh, intinya ada variabel kuadratnya. Itu namanya disebut persamaan kuadrat ya. Adik-adik, yang pertama ya, kita akan masuk dengan mencari nilai X ya. Jadi kita mencari akar-akar. Jadi istilahnya dalam persamaan kuadrat itu kata-katanya itu mencari akar-akar. Ya, lo akar-akar tuh akar kok, bukan, maksudnya akar-akar dari persamaan kuadrat itu nilai X-nya ya. Ini jadi maksudnya nilai X-nya. Jadi nilai X berapa yang bisa memenuhi jika nilai X itu dimasukkan ke dalam persamaan ini akan menghasilkan nilai 0. Itu maksudnya. Jadi itu akar-akar ya, nilai X-nya. Yang pertama, Koko akan mengajarkan mengenai cara pemfaktoran ya, dengan cara pemfaktoran. Dengan cara pemfaktoran, ini adik-adik ada 3 prinsip juga ya di dalam cara pemfaktoran. Jadi maksudnya gini, jika bentuk persamaan kuadratnya itu adalah AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Jadi maksudnya ini yang pertama ini maksudnya kita tidak mengandung nilai C ya dalam persamaan kuadrat itu ya. Ini cara pemfaktorannya, ini X-nya keluar dalam kurung, jadi dikeluarkan gitu ya istilahnya. Lalu sisanya ini A kali X ditambah B. Ya, jadi maksudnya nanti kalau kita kali masuk ini jadinya AX kuadrat ditambah BX. Nah, kan cocok. Ini cara memfaktornya nanti. Ini yang langkah, ini istilahnya sifat pertama cara pemfaktoran jika hanya mengandung A, B tanpa C. Nah, ini adik-adik ya. Contoh pertama ya, kita akan memfaktorkan ini ada persamaan X kuadrat dikurangi 4X sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi dia nggak mengandung nilai C. Cara kerjanya, X-nya dikeluarkan. Nah, ini. Sisanya, ini sesuaikan. Loh, kok ini A-nya berapa? Ya, A-nya 1. Kalau nggak ada tulisannya ini, A-nya 1 ya. Jadi, AX ini berarti X min 4. Nah, B-nya ini min 4. Ya. Nah, nanti berapa kok nilai X-nya? Ini masing-masing bentuk faktor ini namanya faktor ya. Bentuk faktor itu adalah perkalian. Perkalian antar X. Jadi, berapa X dikali berapa X. Itu namanya faktor. Ya, sama dengan 0. Nah, nanti kita pecah ini, yang kali ini kan berdiri sendiri nih X-nya. Berarti nanti X sama dengan 0, dibuat sama dengan 0, atau X min 4 sama dengan 0. Jadi X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya 4. Nah, ini dapat nih. Yang nanti kita sebut ini sebagai akar-akar atau nilai X. Ini yang kita sebut sebagai nilai X1 dan nilai dari X2-nya. Ya, jadi ada 2 nilai akar. Ya, ini yang kita sebut X1, X2. Ada 2 nilai akar karena fungsinya adalah persamaan kuadrat. Kalau pangkat 3 kok, nah nanti diajari di kelas 11 ya, itu namanya polinom. Polinom suku banyak namanya, dari pangkat tinggi. Nah, ini adik-adik, ini Koko ajarin yang kuadrat. Ini adik-adik, Koko ada contoh berikutnya ya. Ini persamaan kuadratnya 2x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Sama cara kerjanya, X-nya dikeluarkan, dikali, ini berarti 2x ditambah 3. Nah, gini ya. Tambah 3, jadi B-nya 3 sama dengan 0. Lalu X sama dengan 0,
Jadi atau ini maksudnya dua nilai X ya. Jadi nanti 2X plus 3 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan min 3. Jadi kalau pindah ruas plus jadi minus nih ya. Berarti X-nya adalah, jika ini kali, jadi dibagi nanti ini. Min 3 bagi 2. Nah, ini yang kita sebut sebagai X1 dan X2. Aku langsung tulis aja ya. Ini X1, X2. Ya. Mungkin kalau ada adik mau ditulis HP-nya, bisa 0, atau min 3. Jadi nulis HP-nya gini. Min 3 per 2 dari yang kecilan ya. Jadi min 3 per 2, 0. Ya, jadi ini dan ini gitu. Ya, ini HP-nya. Ini pun bisa ditulis HP-nya berarti 0,4. Nah, gitu ya. Kita masuk cara pemfaktoran yang prinsip keduanya ya. Jadi maksudnya prinsip keduanya ini B-nya nggak ada malah. Jadi bentuknya adalah AX kuadrat ya min C. Jadi ini harus minus ya. Jadi bentuknya gini. Nanti adik-adik kalau memfaktorkan bentuk yang tanpa ada B-nya, ini X kuadrat sama angka langsung ya. Cara memfaktornya ini rumusnya ya. Jadi 0, lalu ini akar ya. Akar AX ya, ini juga sama, akar AX. Lalu ini ditambah C, ditambah akar C, ditambah akar C, lalu ini min akar C. Nah, gini. Ini bentuk faktornya. Jika ini bentuknya adalah hanya A dan C ya, tidak ada B-nya. Nah, ini adik-adik khusus yang prinsip 2, mungkin adik-adik pernah belajar prinsip pemfaktorannya yang bentuknya seperti ini ya. P kuadrat min Q kuadrat itu adalah P tambah Q ya, dikali P min Q. Nah, sebenarnya prinsip ini ya kegunaannya untuk persamaan kuadrat yang nggak ada B-nya ini sama ya. Jadi ini istilahnya P, kenapa P? Karena P kuadrat jadi di akar. Jadi akarnya P kuadrat itu kan P ya. Sama, ini pun sebenarnya ya di akar. Loh, kok akarnya X kuadrat tuh X. Jadi yang kena akar yang A saja ini. Ya, ini X-nya enggak kena akar. Ini hanya akar A. Ya, kenapa? Kalau ini nanti dikalikan akar A kali akar A itu A, X kali X itu X kuadrat. Nah, gitu ya. Kalau ini plus kali min to min, akar C kali akar C itu C. Nah, gitu. Jadi, ini ngalinya sebenarnya gini. Kali. Loh, kok nanti yang kali pelangi yang tengah itu hilang. Jadi, saya akar AX dikali min akar C, lalu ditambah akar AX dikali akar C itu habis. Jadi ini istilahnya langsung ini kali ini, lalu ini kali ini ya. Ini khusus, ini bentuk khusus memang. Jadi ini khusus yang A sama C ya. Itu bisa langsung seperti ini. Ini rumusnya sebenarnya. Ini adik-adik kalau ada contoh ya. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, X kuadrat ini A-nya 1 ini. Kalau gak ada tulisannya A-nya 1 ini. Ya. Berarti ini kalau dibuat faktornya ini berarti akar A ya, akar 1. A-nya kan 1, ya 1 ya. Jadi langsung aja. X ya. Kenapa? Karena akar 1 sama akar 1 itu 1. A-nya 1. Lalu plus akarnya 9 atau kita sebut nanti ini 3 min akarnya 9. Jadi ini kalau dibuat ya X tambah 3 kali X min 3 ya. Jadi dapat X plus 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3. Atau X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Nah, ini dapat, Koko langsung aja kotaki aja ya. Ini nilai X-nya. Nah, kok aku boleh pakai ini? Boleh. Jadi kalau ini kan X kuadrat min 9. Nah, 9 ini bagikan 3 kuadrat. 3 kuadrat, berarti Q-nya itu 3, P-nya itu X. Ya, berarti langsung, misalnya X tambah 3, X min 3. Sama. Loh, sama. Ya. Ini konsep dasarnya dari sini ya. Ini contoh berikutnya adik-adik, ini ada 4x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan. Nah, ini langsung aja A-nya ini 4 ya. Berarti akarnya 4. Jadi gitu. Jadi akar 4x ya, ditambah 5 dikurang 5. Nah, gini. Ya. Ini langsung jadinya akar 4 itu 2. Jadi 2x tambah 5 kali 2x min 5. Berarti nanti 2x tambah 5 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 5. Berarti x-nya min 5 bagi 2. Atau
2x min 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 5. X-nya 5 per 2. Nah, ini jawabannya ya. Loh kok aku langsung aja ya kok. Kalau aku mau 4x kuadrat dikurangi 25 itu jadinya 2x plus 5 dikali 2x min 5 boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ini kan kaki Koko kan mengajarkan dasarnya dari mana supaya jelas gitu ya. Ini Koko mau langsung boleh, pakai yang ini boleh. Jadi diakar langsung. Akarnya 4x kuadrat itu 2x. Akarnya 25 itu 5 gitu. Langsung diakar masing-masing ya. Ini adik-adik kita masuk cara pemfaktoran yang prinsip ketiga ya. Di mana prinsip ketiga ini lengkap. Jadi bentuk persamaannya lengkap ya. Ada A, ada B, ada C-nya. Lengkap semua. Nah, ini cara kerjanya. Adik-adik cari dulu A kali C-nya berapa. Jadi berapa ini maksudnya titik-titik ini berapa. Nah, berapa ini kalau kita kalikan itu akan menjadi P kali Q ya. Jika dijumlah itu harus sama dengan B. Ya, jadi ini titik-titiknya aku ganti P kali Q aja ya. Di mana nanti nilai daripada P tambah Q-nya itu harus sama dengan nilai B-nya. Ya, jadi ini A kali C dicari dulu. Nanti sama dengan kan P kali Q, ya, nilai dari P kali Q ini kalau kita jumlah itu harus sama dengan B, ya. Nah, nanti bentuk rumus faktornya jika ini nilainya A, ya kita tulis ini seper A, lalu kita langsung buat bentuk faktornya ya. Bentuk faktor tuh kurung-kurung gini. Ya, jadi nanti AX ini langsung. Jadi kalau ini misalkan 2x kuadrat, ya berarti ini seper 2, 2x gitu. Kalau 3x kuadrat, ya sepertiga 3x 3x. Loh, kalau x kuadrat saja kok nggak ada A-nya. Itu bukan nggak ada A-nya ya. Kalau x kuadrat tuh artinya A-nya bernilai 1. Jadi ini 1 per 1 gitu. Lalu ini X sama X. Nah, PQ-nya ya ini tinggal ditulis aja. Tambah P tambah Q. Ya. Gitu. Tapi prinsipnya P tambah Q harus berjumlah senilai B. Ini adik-adik, kok ada contoh ya, contoh soalnya. X kuadrat min 8X tambah 15 sama dengan 0. Ya. Kita akan mencari faktornya. Nah, mungkin kalau adik-adik bisa dengan cara langsung melihat, oh bahwa ini hasilnya adalah faktornya sekian, ya udah nggak apa-apa ya. Cuma Koko ini akan memperjelas dengan cara rumus ya. Mungkin ada beberapa yang bingung kadangkala kok bisa seperti itu. Nah ya, jadi kenapa bisa langsung gitu ya. Ini rumusnya sebenarnya. Nah sekarang gini, ini artinya A-nya 1, C-nya 15. Kita tulis dulu ya. A-nya 1, B-nya min 8, C-nya 15. Supaya lebih paham ya, ini Koko tulis. Nah nanti adik-adik A kali C dicari dulu. Nah, A kali C berarti, nih A kali C, berarti 1 kali 15. Ini hasilnya 15. Nah, 15 ini adalah P kali Q, ya. Kalau dijumlah, hasilnya harus B. Nah, hasilnya harus min 8. Nih, Koko kotak aja ya. Berarti maksudnya apa, aku? Jadi adik-adik cari, 15 itu berapa kali berapa? Ya, berapa kali berapa, itu PQ-nya nanti. Jika dijumlah harus B. Ya. B-nya kan min 8. 15 itu ya min 5 kali min 3. Loh kok 5 kali 3 kan bisa? Ya 5 kali 3 bisa, tapi kalau dijumlah kan mintanya min 8. Ya, jadi harus min-min. Ini kalau dijumlah min 8. Nah, cocok ya B-nya. Dan kata lain, ini P, ini Q. Nah. Sudah dapat, berarti ini hasil faktornya adalah ini kan seper A, kau tulis dulu ya, seper A biar sesuai prinsip rumus. Seper 1, lalu AX, ya A-nya 1 ya, X ya, sama dengan 0. Nah, yang ini langsung ditulis aja PQ-nya, plus P plus Q. Jadi, P-nya kan min 5, min 3. Udah jadi nih, 1 bagi 1 nggak usah ya, kan nggak penting nih. Yang kita pentingkan kalau nyari nilai X itu yang bentuk kurungnya ini ya. Jadi nanti X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Nah, nanti adik-adik kalau misalkan ada persamaan kuadrat, ya, mau memfaktorkan yang bentuknya utuh seperti ini, bisa terapkan seperti ini dulu untuk memperlancar. Nanti kalau sudah paham dan sudah enak, adik-adik bisa langsung seperti ini yang Kuku bicara tadi di awal-awal yang sebelum masuk ke penjelasan ini ya. Jadi misalkan ya, X kuadrat min 8X tambah 15. Kalau kita mau langsung faktor, ya, adik-adik buat langsung.
X kuadrat itu X kali X. Nah, gitu aja. Ya, sama. No. 15 itu berapa kali berapa? Jadi kita ambilnya ini. Jadi yang pertama, kita ambil X kuadrat dulu. Nah, ini langkah pertama. Itu adalah X kali X. Ini Koko tulis aja ya. X kali X. Nah, ya. Karena X kuadrat. Yang berikutnya, 15. Kita ambil dulu. Ini langkah kedua. Ini istilahnya berapa kali berapa. Jadi berapa kali berapa kalau dijumlah harus min 8. Jadi seperti ini juga sama. Ya kembali seperti ini. Jadi ya min 5 sama min 3. Kalau dijumlah min 8. Nah ini. Nah, ini yang Koko maksud ini tadi. Ini adalah cara langsung ya adik-adik. Ini cara langsung. Cara langsung tuh maksudnya kita langsung memfaktor. Ya tanpa melihat pengertian dari prinsip pemfaktorannya ini ya. Tapi yang Koko maksud ini tadi, ini adalah koefisien 1 ya ini ya. Hati-hati loh ya. Jadi kalau koefisiennya 2, ini beda lagi. Nggak boleh ini ditambah min 8 itu B, karena ini ada koefisien 2-nya. Kalau misalkan di koefisien 2, tapi kalau 1 boleh. Langsung aja. Nah ini contoh nih. Koko memberi koefisien X kuadratnya 3. Nah kalau cara langsung, nggak boleh adik-adik misalkan min 8 ini berapa kali berapa jumlahnya min 2, nggak boleh. Karena ini ada koefisien 3. Ini Koko tulis dulu ya. Koko akan menggunakan cara rumus dulu ya, biar lebih paham. Jadi nanti ini kita tulis A-nya 3, B-nya min 2, C-nya min 8. Nah ini Koko B-nya yang min 2 Koko kotai. Jadi nanti ini yang jadi penjumlahannya ya, seperti ini. Nah ini ya, min 8. Nah sekarang gini, kita cari dulu A kali C. Jadi A kali C, ini 3 kali min 8. Itu hasilnya min 24 ya. Nah, min 24 ini berapa kali berapa? Kalau dijumlah min 2. Memang kalau teori rumus itu memang dijumlah harus sama dengan B. Cuma nanti adik-adik harus ada tulisan seper A-nya. Kalau cara langsung nggak perlu ditulis lagi seper A. Itu cara langsung ya. Langsung jadi istilahnya. Nah, sekarang yang ini teori rumus min 24. Ini kalau dikali itu penjumlahnya harus min 2. Berarti ini hasilnya min 6 sama 4 ya kalau dikali. Nah, ini kalau dijumlahkan min 2. Nah, ini Koko kotai cocok. Nah, gitu. Loh kok hasil faktornya berapa? Nah, langsung kita terapkan rumusnya ini. Koko bintang aja. Ini seper A. Jadi langsung ditulis. Ini hasilnya di sini ya. Sepertiga 3x. Langsung aja ya Koko ambil yang min 6. Lalu 3x tambah 4 sama dengan 0. Nah, jadi sudah. Jadi langsung sepertiga ya, ini seper A nih. AX. Jadi maksudnya A-nya 3 kan, langsung 3x itu. P tambah P tambah Q. Ya, ini P, ini Q langsung min 6 tambah 4 ini. Ya, itu jadi. Loh kok ini boleh enggak kok? Sepertiganya dikali masuk. Ini kan jadi bagus kok. Boleh nggak apa-apa. Ini kan ada sepertiganya. Kalau ini kan 1/1. 1/1 kan 1. Nah, ini adik-adik boleh kali masuk, boleh nggak masalah sih. Ini kalau mau dikali masuk nggak apa-apa. Jadi sepertiga kali 3x itu x. Sepertiga kali min 6 min 2. Loh kok kali masuknya ini juga dikali lagi di sini. Nggak boleh milih salah satu ya. Loh kok kenapa kok nggak milih yang ini? Jelek. Kalau ini dikali ini bagus. Tapi nanti jadi 4/3 nih kalau dikali sini. Jadi ambil yang bagus. Ya, yang bisa bagus. Salah satu, pilih salah satu ya. Jadi ini tetap 3x tambah 4. Nah. Ini. Udah dapat nih. Ini kalau adik-adik mau langsung tidak ditulis sama dengan 0 bisa sih sebenarnya langsung aja. Jadi langsung berbicara seperti ini. X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Nah, tandanya aja dirubah. Kalau min jadi plus. Sama, ini min jadi plus hasil akhir. Ya, kalau plus kok nanti jadi min. Sama seperti ini. Kalau ini plus nanti X-nya minus. Nah, minus 4, ini kan pindah ruas ya. Istilahnya kan 3x tambah 4 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan min 4. Berarti X sama dengan min 4/3. Nah, gini. Nah, ini jawabannya nih. Boleh seperti itu. Jadi, nggak harus adik-adik menulis ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Nggak usah ya. Jadi bisa langsung. Kalau min jadi plus,
kalau plus jadi min, teorinya gitu. Karena dipindah ruas, dibuat sama dengan 0 itu. Nih adik-adik, contoh yang ini, Koko akan menggunakan dengan cara langsung ya. Cara langsung, ini cara rumus yang ini ya. Ini Koko akan menggunakan dengan cara langsung. Bedanya apa? Ya. Nah, kalau cara langsung, sama seperti tadi. Langkah pertama, kalau ini X kuadrat ya, X kali X, pilihannya seperti itu. Tapi kalau 3X kuadrat, ya pilihannya 3X sama X. Nah, kalau cara langsung tuh memang agak seperti berpikir ya. Kita istilahnya mencoba mana yang pas gitu ya. Jadi, loh kok kalau ini misalkan 6X kuadrat. Nah, 6X kuadrat bisa 3X, 2X, bisa 6X sama X. Nah, cara langsung memang seperti itu. Mencoba-coba. Jadi nanti ada dua bentuk lagi. Karena langsung adik-adik. Tapi kalau menggunakan rumus, sudah nggak ada istilah nyoba-nyoba, langsung jadi maunya seperti apa gitu ya. Itu bedanya cara rumus sama cara langsung. Tapi cara langsung ini kalau adik-adik sudah bisa berpikir dengan polanya, itu lebih cepat daripada adik-adik membuat seperti ini. Ini khusus yang bentuknya ABC ya, memang. Nah sekarang gini, sekarang yang min 8 ini kita cari, ini C-nya ya. Nah ini kau tulis di sini. Nah min 8 ini itu berapa kali berapa? Nah, gitu. Pilihannya min 8 kok. Bisa min 2 kali 4, bisa min 4 kali 2, bisa min 8 kali 1. Wah, banyak ya. Bisa min 1 kali 8. Banyak pilihan memang. Loh kok jadi banyak gini kok? Kok tadi kok enggak? Kok langsung milihnya min 5 kali min 3 itu 15 dijumlah min 8 cocok. Karena adik-adik ini depan konstanta A-nya ini 1. Itu bisa langsung. Tapi kalau konstanta depannya 3, ini seperti mencoba memilih yang mana pasnya gitu. Jadi istilahnya gini. 3, ini kan 3 kali 1. Kita cocokin. Nanti kalau dijumlah harus B. Ya, harus B-nya. Nah, tapi ini semua ya harus B-nya. Dimana B-nya adalah min 2 ya. Loh kok ini kok yang cocok min 2? Nggak bisa. Ingat, ini ada konstanta 3 sama 1. Nanti dikali-kalikan. Jadi seperti ini. Kalau Koko milih yang ini ya, Koko milih yang ini dulu. Misalkan 3 dikali min 2 itu min 6. 1 kali 4 itu 4. Nah, min 6 ditambah 4 itu min 2. Cocok, Koko malah milih yang ini. Nah, kenapa? Nanti ini Koko kali 3, ini kali 1. Loh kok yang lain gimana? Misal, adik-adik milih yang ini. Milih yang min 4 sama 2. Min 4 kali 3, min 12. 2 kali 1, 2. Min 10. Gak cocok. Kok minta min 2 hasilnya. Atau dibalik. 2 kali 3, 6. 1 kali min 4, min 4, 6 min 4, 2. Gak cocok. Kok butuh min 2. Ya gitu-gitu. Jadi dibolak-balik dengan perkaliannya konstantanya yang 3 sama 1 ini. Yang ini dikali-kalikan gitu. Ditukar-tukar. Jadi min 2 kali 1, 4 kali 3. Boleh. Tapi kan gak cocok. Kalau min 2 kali 1, min 2. 4 kali 3, 12. Kalau dijumlah 10. Nah, nggak pas. Mintanya min 2 berarti yang pas gini. Maksudnya kok berarti nanti hasil faktornya ini adalah min 2 kali 3. Jadi yang 3 ini nanti kali min 2. Nanti taruh min 2-nya. Lalu 4 kali 1. Jadi ini 1, ini 4-nya. Jadi seperti orang tersenyum gini. Nah, ini kalau kita kasih gigi nih orangnya tersenyum, ya kan? Nah, gini ya. Ini aslinya apa? Ini aslinya penjumlahan untuk angka yang tengah ini. Jadi kalau ini kalikan, ini kan dikalikan 4X. Ini dikalikan, itu min 6X. Nah, 2 ini kalau kita jumlah, hasilnya min 2X. Nah, maksudnya itu. Jadi maksudnya Koko, pemilihannya itu min 8, C-nya ini, dipecah berapa kali berapa. Nanti konstanta A-nya, yang 3 ini juga 3 kali 1, kita coba-coba masukin. Mana yang pas yang bisa menghasilkan angka min 2. Tapi nanti kalau adik-adik bisa berpikir cepat dengan polanya, lebih enak gini, bisa juga gini. Misalkan, kok aku mau nyoba langsung ya. Ini 3x kuadrat tuh ya 3x kali x kok. Nah, aku tahu 8 tuh 2 kali 4 bisa, 8 kali 1 bisa. Aku tak coba seperti orang tersenyum kok untuk mencari B-nya. Nah, gitu ya. Di 8 itu supaya min 2, aku taruh ini min 2, ini plus 4. Nah, ini adik-adik kalau yang model udah bisa langsung seperti ini enak. Jadi langsung dapat. Ini dapat faktornya udah.
Ya, ini maksudnya Koko kalau adik-adik nggak berpikir secara ininya. Memang agak ribet sih kalau kita berpikir ininya. Jadi adik-adik langsung taruh aja. 3x, x karena 3x kuadrat. Min 8, ya berapa kali berapa nanti kita coba-coba. Mana yang pas supaya dijumlah jadi min 2x. Gitu. Ya. Nah, habis ini Koko kasih contoh yang berikutnya aja ya. Tapi Koko nggak menulis teori ininya, biar nggak ribet. Nah, lihat nih adik-adik, cara langsung sama cara rumus. Nih, pemfaktorannya sama. S-2 kali 3S plus 4 sama. 3S plus 4 kali S-2. Lu kok kebalik kok? Loh, perkalian tuh boleh dibolak-balik ya. Mau S-2 dulu baru kali ini boleh, atau ini kali ini dulu boleh, terserah. Ya, bentuk perkalian tuh A kali B sama dengan B kali A. Ya, ini sama ini. Loh, udah sama hasilnya. Ini kalau ada contoh berikutnya ya, ini 5x kuadrat ditambah 12x dikurangi 32 sama dengan 0. Ini Koko akan menggunakan dua cara ya, dengan cara langsung sama dengan cara rumus. Ya, Koko pakai yang cara langsung dulu ya, kita balik. Jadi cara langsung dulu. Kita buktikan nanti dengan cara rumus apakah hasilnya sama ya. Jadi gini, cara langsung ya seperti tadi itu, kita buat kurung-kurungnya dulu. Nah, ya kurung-kurungnya dulu siapkan. Nah, lalu 5x kuadrat itu kita buat aja 5x kali x, kan 5x kuadrat. Nah, ini kan c-nya kan min 32 ya, adik-adik tulis sini. Nah, min 32 c-nya ini itu kan bisa dibuat perkaliannya min 4 kali 8 atau min 8 kali 4, min 2 kali 16. Nah, kau tak bawa ya, min 16 kali 2 bisa min 32 kali 1, min 1 kali 32. Nah, ini untuk mencoba-cobanya. Tapi kalau adik-adik sudah tahu, aku tahu loh kok itu sebenarnya pakai yang itu, ya nggak masalah ya. Nah, gini, kalau misalkan kita siapkan dulu, ini yang orang tersenyumnya dulu untuk menghubungkan, supaya nanti jumlahnya ini harus 12x, ya plus 12 ya. Nah, kita coba-coba pakai yang mana yang cocok. Misal, Koko pakai yang min 4 sama 8, nah gitu ya. Min 4 sama 8, kita coba, ini min 4, ini plus 8. 40x, min 4x, 36x, nggak cocok. Tukar aja, tukar lagi. Min 8 sama 4. Nah, ini cara langsung ya gini, coba-coba memang, ya mana yang pas. Tapi kalau adik-adik bisa mengetahui langsung, itu yang pas. Nah, begitu kita kalikan, ya sudah cocok, coba ya. 5x kali 4, 20x ini. Min 8 kali x, min 8x. Loh, kalau dijumlah 12x, cocok. Ini hasil faktornya sebenarnya. Loh, kok yang lain-lainnya? Ya udah nggak dipakai. Berarti Koko pakai yang min 8 sama plus 4 ini. Gitu ya, mana yang pas. Bisa ditukar-tukar sih. Kalau min 4 sama 8 tadi, adik-adik taruh ini plus 8, ini min 4. Nah, berarti min 12x tambah 8x. Tapi kan kalau dijumlahkan min 12x, gak cocok. Tadi Koko tadi langsung nyoba yang min 8 sama 4 ya. Langsung naruhnya. Jadi kesimpulannya, angka-angka ini semua ini sebenarnya bisa meletakkannya bisa dibalik-balik ya. Jadi misalkan min 4 sama 8, ini min 4 8, ini 8 min 4, min 8 sama 4, min 8 4, 4 min 8 tuh bisa. Cuma kebetulan Koko sudah mendapatkan yang min 8 sama 4, sudah selesai. Yang lainnya udah nggak usah dicoba lagi ya. Nah, ini adik-adik kan udah dapat pemfaktorannya. Sekarang Koko akan mencari nilai x-nya ya. Berarti ini x-nya adalah 8 bagi 5. Ingat ya, kalau minus jadi plus. Yang ini berarti x-nya adalah min 4. Nah, pindah ruas ya. Ini dapat. Nah, ini cara langsung. Nah, sekarang kita coba dengan cara rumus ya. Apakah sama hasilnya ya. Nah, cara rumus ikutin aja rumusnya ini. Bentuknya ini semua. Ini Koko tulis dulu ABC-nya biar jelas. A-nya 5, B-nya 12, C-nya min 32 ya. Nah, ini 12-nya kita kotai, karena itu yang jadi acuannya kita nanti ya. Nah, nanti A kali C kita cari. A kali C-nya 5 kali min 32, berarti min 160. Nah, minus 160, ini adik-adik pikir yang bisa menghasilkan angka kalau dijumlah 12. Berarti 20 sama 8 ya. Tapi dikurangi ya. Jadi gini, kalau 12 berarti ini 20, ini min 8. Ya kan? Kan 20 dikali min 8 itu min 160 ya kan, ini kan P kali Q-nya min 160, lalu P-nya berapa, Q-nya berapa ya, ini pas dapat ya. Nah, langsung ditulis rumusnya kan 1/A,
tulis 1/5. Jadi 1/5 AX A-nya 5, berarti 5X. 5X sama dengan 0. Ini langsung ditulis saja, plus 20 min 8. Nah, ini adik-adik boleh kali masuk salah satu mungkin yang bagus. Ini ya, bisa dibagi 5 semua ini. Kalau ini 8 nggak bisa, jadi ini kalikan yang ini aja. Dibagi 5 semua, kan kali 1/5 ya. Jadi X tambah 4 dalam kurung 5X min 8. Nah, ini lihat apakah hasilnya sama? Oh, sama ya. Nah, ini. Mungkin terserah adik-adik mau pakai yang langsung cara rumus atau cara langsung. Biasanya kalau kita menggunakan cara langsung, kalau belum terbiasa, itu pola berpikirnya jadi seperti ribet sendiri. Nah, tapi kalau dengan cara rumus udah paten. Jadi ya udah gitu hasilnya. Mungkin adik-adik sementara kalau masih bingung cara memfaktor, kita pakai yang rumus dulu aja. Nanti kalau sudah terbiasa, enak, kita baru pakai yang cara langsung. Gitu ya. Ini adik-adik, kita masuk bagian kedua ya. Cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi cara lainnya selain cara pemfaktoran ya. Ini cara kuadrat sempurna. Apa yang dimaksud dengan cara kuadrat sempurna? Kita lihat ya, ini jika persamaannya kan AX kuadrat tambah BX tambah C adalah 0. Nanti kuadrat sempurna, ini nilai A ini adik-adik harus buat nilainya 1 dulu. Loh, kalau sudah X kuadrat ya, ini nggak ada A-nya. Langsung bentuknya persamaan kuadratnya X kuadrat. Ya udah, ya itu artinya A-nya kan sudah 1. Intinya kalau belum, harus dibuat 1 dulu ya. Nah, ini caranya gini. Ini yang plus C pindah kanan dulu jadi min C ya. Jadikan jadi C yang angka C-nya konstanta pindah kanan. Lalu nanti jika A-nya belum 1 ya harus dibuat 1. Maka adik-adik bagi A, dibagi A dulu. Kalau udah 1 ya udah nggak usah dibagi ya. Misalkan nih 3x kuadrat ya baru bagi 3. Kalau enggak usah. Nah, udah dibagi A semua ya ini. Jadi min C per A. Nah, nanti adik-adik kedua ruas kiri dan kanan ditambahkan B per 2A di kuadrat masing-masing. Atau dengan kata lain ya, hasil dari B bagi A-nya ini dibagi 2, gitu aja. Dibagi 2 lalu kuadrat, dibagi 2 lalu kuadrat ya. Jadi konstanta yang X-nya ini dibagi 2. Nanti langsung adik-adik tulis gini. Kurung kuadrat, jadi kurung besar. Ini untuk satu kesatuan ini semua. Ini kotak I ya. Jadi maksudnya ini semua. Ini nanti menjadi ini. Nah, ya, jadi langsung bentuknya ini jadi gini. Ya, jadi langsung ditulis X tambah B per 2A kuadrat sama dengan yang ruas kanan. Nah, gitu ya. Nanti penyelesaian selanjutnya kita langsung ambil di contoh soalnya. Ya, ini udah jadi. Teorinya kuadrat sempurna intinya harus jadi satu kurung gini kuadrat ya. Ini adik-adik, ada contoh soal persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah 10X min 75 sama dengan 0 ya. Nah, kita akan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, caranya A-nya tadi harus dibuat 1. Ini kok sudah 1? Ya udah adik-adik nggak perlu dibagi A, berarti nggak usah. Jadi langkah yang ini kita abaikan langsung. Ya, karena sudah 1. Nah, tinggal minda C-nya aja ke kanan. Jadi langsung X kuadrat ditambah 10X sama dengan 75. Nah, gitu ya. Lalu nanti langsung, ini kan pindah kanan nih. Udah selesai, min 75 jadi 75. Kalau ini kan plus jadi minus, kalau minus jadi plus ya, maksudnya gitu. Lalu nanti masing-masing ruas ditambahkan. Jadi tambahkan langsung. Langsung tambah. Tambah berapa kok? Ini kan tadi A-nya 1, ya langsung aja B per 2. Maksudnya konstanta X-nya langsung bagi 2. Ya. Maksudnya ini, konstanta X-nya langsung bagi 2. Itu teori sederhananya. Jadi 10 bagi 2 kuadrat. Ini juga 10 bagi 2 kuadrat. Ya, jadi 10 bagi 2 ini dapat dari konstanta X-nya dibagi 2. Sederhananya gitu. Kok tapi kelihatannya rumusnya kok agak ribet ya. Ini sebenarnya kan tadi karena dibagi A dulu. Jadi kelihatannya seperti ada per 2A gini. Ini maksudnya intinya depannya X dibagi 2. Intinya gitu ya. Lalu dikuadrat. Tapi setelah X kuadratnya 1. Kalau belum dibagi dulu ya. Oke. Nah sekarang langsung muncul yang ini. Kurung besar kuadrat. Jadi kurung kuadrat X tambah 10 bagi 2 itu 5 ya. Kan ini B per 2A.
Ya, nggak usah kuadratnya, nggak usah. Kuadratnya udah keluar gini ya. Jadi langsung 10 bagi 2 terus kurung kuadrat sama dengan 75 tambah 10 bagi 2 itu 5 ya. Aku tulis gini kuadrat. Nah, ini jadi nih dari X tambah 5 kuadrat ya. 5 karena 10 bagi 2. 75 tambah 25 100 ya. Langsung aja ya. Boleh ya. Kan 25, 5 kuadrat tambah 75 100 ya. Nah, sekarang cara pengerjaan selanjutnya, ya ini tadi yang Kuku bilang ya, kita langsung ke contohnya. Kuadratnya ini pindah ruas. Jadi nanti X plus 5 sama dengan plus minus. Lupa di plus minus ya. Kuadrat pindah jadi akar. Tapi harus dikasih plus minus. Plus minus. Lalu nanti jadinya X plus 5, akarnya 100 itu 10 ya. Nah, plus minus 10. Lalu berarti X sama dengan plus 5-nya pindah. Jadi plus minus 10 dikurangi 5. Loh kok berarti hasil X-nya berapa? Berarti hasil X-nya plus 10 kurangi 5. Ini 5. Atau X-nya, ini sekarang yang tadi aku ambil plus 10, sekarang yang min 10. Jadi min 10 min 5. Ya, hasil X-nya min 15. Nah, ini kuadrat sempurna namanya. Loh kok aku tidak bisa maktorkan pakai kuadrat sempurna boleh? Boleh, tidak masalah, kuadrat sempurna bisa ya. Nah, ini kok misalkan pakai cara langsung ya, dengan cara langsung aja pemfaktoran. Ya, ini kok akan menggunakan cara langsung faktor ya, apa hasilnya sama nilai X-nya ya. Nah, cara langsung faktor dengan persamaan ini berarti ini kurung 0 X kuadrat itu X kali X. 75 min 75 itu adalah kalau dikalikan, kalau mau dijumlah plus 10 ini adalah 15 kurangi 5 ya. Nah, berarti dengan kata lain ini plus 15 min 5. Berarti X nya adalah min 15 sama 5. Apakah sama? Nah, sama, ini cocok. Ini cara langsung faktor ya. Loh kok tidak coba-coba ya kok? Karena X kuadratnya 1, jadi udah kelihatan. Pokoknya intinya 75 itu berapa kali berapa? Min 75, kalau dijumlah harus 10. Enak, kalau X kuadratnya 1 tuh enak. Nanti tinggal lihat C-nya berapa, dikalikan, jumlahnya harus B. Gitu. Nih contoh berikutnya ya, tapi caranya dengan kuadrat sempurna ya. Kita buat nilai X-nya berapa ya. Nah, dilihat dulu, X kuadratnya ini ada konstanta 2. Berarti harus dibuat 1. Nah, ini caranya gini, dipindah dulu yang plus 6. 2x kuadrat tambah 7x sama dengan min 6. Ini sama ya. Kalau plus C ini kan plus 6, pindah ruas ya minus. Kalau minus ya jadi plus ya. Lalu dibagi A, karena harus 1. Jadi dibagi 2 dulu. Nah, dibagi 2 supaya 1 ya X kuadratnya. Ini hasilnya ada X kuadrat ditambah 7 per 2x sama dengan min 3 ya. Min 6 bagi 2. Nah, sekarang ini udah Kuku bagi ya, supaya X kuadratnya 1, udah cocok. Sekarang masing-masing ruas ditambahkan. Ditambahkan konstanta X bagi 2. Ya, jadi nanti X kuadrat ditambah 7 per 2X ditambah, nah konstanta X dibagi 2. 7 per 2 dibagi 2 lagi ya, langsung aja 2. Gini langsung ada 2 kali 2 gini ya. Nah, istilahnya gitu. Jadi langsung 7 per 4 atau 7 per 2 bagi 2 itu ya 7 per 4 ya. Kuadrat sama dengan min 3 ditambah 7 per 2 kali 2 kuadrat. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita buat ini 7 per 4 aja ya. Ini 7 per 4, ini 7 per 4 ya. Nih, atau kau tulis dulu aja. Nanti takutnya bingung ya. 7 per 2x ditambah 7 per 4 kuadrat min 3 plus 7 per 4 kuadrat. Ya, gitu. Sekarang dibuat gini ya, bentuk kuadrat ya. Jadi ini dikurung kuadrat. Ini X tambah 7 per 4. Ini sama dengan min 3. Ini adik-adik kuadratkan dulu. Karena mau Kuku hitung, dijadikan 1 sama ini. Ya, jadi 7 di kuadrat ini 49. 4 di kuadrat 16. Nah, gini ya.
Ini adik-adik kita hitung dulu ya, jadikan satu angka dulu ya. Jadi dijadikan satu. Disamaan penyebut 16. Min 3 ini min 48 ya. Min 48 tuh 16 kali 3 gitu ya, min 48. Ditambah 49. Nah, ini. Jadi nanti X tambah 7/4 kuadrat sama dengan 1/16. Ini kau taruh sini ya. Langsung. Nah, ini di akar ya. Kalau di akar jangan lupa plus minus. Di plus minus. Jadi plus minus akar 1/16. Akarnya 1/16 itu 1/4 ya. Jadi nanti X plus 7/4 plus min sama dengan plus minus 1/4. Berarti X adalah plus minus 1/4 dikurangi 7/4. Nah, ini kau taruh sini lagi aja ya. Jadi ini nanti X-nya adalah 1/4 dikurangi 7/4. Ya, ini dapatnya adalah 1 kurangi 7. Min 6/4 atau min 3/2 boleh dikecilin lagi. Bagi 2 semua ya. Lalu yang berikutnya adalah X min 1/4 min 7/4. Min 1, min 7, min 8/4. Jadi min 2. Nah, ini hasilnya. Loh kok, apakah aku harus menggunakan kuadrat sempurna kok? Boleh enggak sih kok aku pakai cara pemfaktoran aja? Boleh. Itu terserah adik-adik ya. Cara mencari nilai X tuh nanti ada 3 langkah. Ini baru yang kedua ya. Misalkan adik-adik suka dengan cara faktor, ya difaktor, enggak apa-apa. Loh kok, kapan aku harus menggunakan ini? Nah, ini kalau ada perintahnya. Kalau masuk babnya persamaan kuadrat, lalu perintahnya gunakan kuadrat sempurna. Cara kerjanya, nah baru adik-adik terapkan ya. Ini karena memang kuadrat sempurna ini adalah cara yang mungkin agak hitungannya agak ribet memang ya. Ini kalau ada contoh berikutnya ya. 2x kuadrat min 5x tambah 2 sama dengan 0 ya. Ini C-nya pindah kanan. Jadi 2x kuadrat min 5x sama dengan min 2. Loh kok apakah bentuknya selalu seperti ini kok persamaan kuadrat? Bisa aja sih sama gurunya divariasi seperti ini misalkan. 2x kuadrat tambah 2 sama dengan 5x. Nah, posisinya seperti ini. Nah, intinya yang ada X-nya itu harus di ruas kiri ya. Kalau mau menggunakan cara kuadrat sempurna. Yang angka aja di sebelah kanan. Jadi ini sama, nanti dipindah dulu ke kiri. Ini min 5x, yang plus 2 pindah kanan. Intinya seperti itu. Teorinya adalah yang ada X-nya dikumpulkan. Itu kuadrat sempurna ya. Nah, sekarang karena ini A-nya 2, berarti adik-adik bagi 2 dulu semua. Nah, nanti jadinya X kuadrat min 5/2x sama dengan min 1 ya. Min 2 bagi 2. Nah, gitu ya. Min 1 ya. Nah, sekarang kedua ruas ditambahkan konstanta X bagi 2. Jadi langsung aja ya. X kuadrat min 5/2x ditambah min 5. Ini kan konstanta X-nya kan minus nih ya. Min 5/2. Jadi min 5/2 kalikan 2 gini. Nah, gini ya teorinya seperti itu. Ya, mungkin langsung ada adik min 5/4 ya nggak apa-apa ya. Pokoknya dibagi 2. Lalu sama dengan min 1 ditambah min 5/2 kali 2 kuadrat. Nah, gini ya. Ini langsung ada adik tulis. Koko tulis dulu min 5/4 aja ya. Biar nggak bingung. Ini sekarang ditulis kurung kuadrat X tambah. Nah, ini kan min 5/4. Nah, gini ya. Ini adik-adik kalau ininya minus, lebih baik ini langsung adik-adik minus aja. Nah, lebih bagus. Nah, nulisnya gini. Jadi kan karena konstanta X-nya dibagi 2 hasilnya minus, ini ya adik-adik ini minus langsung aja. Nggak usah plus minus tuh nggak usah, jelek malah. Jadi langsung kan plus kali minus kan minus ya, gitu. Terus sama dengan min 1 ditambah ini di kuadrat. Min 5 di kuadrat tuh ya 25 ya. Kalau min di kuadrat positif per 16. Berarti ini hasilnya X min 5/4 kuadrat sama dengan min 1 dibuat per 16 semua ya. Jadi min 1 kali 16 min 16 tambah 25 ya. Ini kotak sini aja. X min 5/4 kuadrat sama dengan min 16 tambah 25 9/16 ya. Oke. Lalu ini di akar plus minus jangan lupa. Plus minus akar 9/16.
Ini 3/4 ya plus minusnya. Akarnya 9, 3. Akarnya 16, 4. 3/4. Udah dapat nih. Berarti X-nya yang pertama. Ini kok min 5/4 nya pindah kanan dulu. Plus minus 3/4 ditambah 5/4. Berarti X-nya adalah yang plus dulu ya. Yang pertama X1 gitu ya. Nih, 8 bagi 4, 2. Yang X2 nya minus 3/4 tambah 5/4. Berarti 2/4 atau setengah ya. Nah, ini hasilnya 2 sama setengah. Ini kita masuk cara yang ketiga ya adik-adik, cara rumus ABC. Nah, rumus ABC ini cara yang kita gunakan jika persamaan kuadrat itu adik-adik susah memfaktor. Mungkin faktorkan kok nggak ketemu-ketemu ya susah, cara langsung ya susah. Ya adik-adik bisa menggunakan rumus ABC. Atau persamaan kuadrat itu betul-betul nggak bisa difaktor. Memang betul-betul nggak bisa difaktor, tapi dengan rumus ABC ini pasti bisa. Jadi rumus ABC ini adalah rumus di mana untuk mencari akar-akar nilai X dari persamaan kuadrat, di mana udah pasti bisa digunakan. Syaratnya tapi diskriminan atau yang B kuadrat min 4AC ini harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi kalau oleh minus, jadi kalau adik-adik ini mendapat nilainya ini minus, ya benar-benar persamaan kuadrat itu benar-benar tidak dapat diselesaikan berarti. Jadi nggak punya nilai X. Jadi supaya memiliki nilai X, ya persamaan kuadrat itu diskriminannya ini harus lebih besar sama dengan 0. Tapi kalau tidak, misalkan dia negatif, ya berarti tidak punya nilai X. Ya, itu syaratnya. Jadi misalkan persamaan kuadrat nggak bisa difaktor, adik-adik betul-betul nggak bisa faktorkan, terus pakai rumus ABC ternyata ini minus, ya memang ternyata persamaan itu nggak bisa diselesaikan. Itu ya. Rumus ABC itu sendiri adalah, ini nilai X12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini rumusnya ya, dihafal ya, rumus ABC. Nah, dimana ini adalah diskriminan ya, tadi udah aku jelaskan ya. Ini kalau ada contoh ya, contohnya 7X kuadrat min 8X min 12 sama dengan 0. Koko akan mencari nilai X-nya. Nah, mungkin awal-awal Koko akan menggunakan yang cara faktor dulu ya, cara faktor dulu. Nah, kita nanti akan membuktikan dengan rumus ABC apakah hasilnya sama, ya gitu ya. Ini cara faktor dulu. Nah, kurung. Ini kau pakai yang cara langsung ya. 7X kuadrat berarti 7X sama X. Ya, logikanya dibuat orang tersenyum. Tadi udah aku ajarin ya. Ini jumlahnya harus min 8X intinya gitu. Nah, 12 itu kan bisa 4 kali 3, bisa 2 kali 6. Kita coba ya. Misalkan 4 kali 3 ini 4. 28X ini 3X gak cocok, gak bisa min 8. Misalkan 2 sama 6 ya. 2. Nah, bisa ini. Yang ini 6, yang ini 2. Jadi mikirnya gitu. Tadi sebenarnya Koko juga agak berpikir memposisikan 6 dan 2 itu gimana ya supaya pas bisa min 8. Nah, ini kan 14X. Nih. Yang ini kan 6X. Nah, supaya min 8 berarti ini min, ini plus. Nah, berarti ini min, ini plus. Nah, nanti kalau ada adik kalikan min 14X sama plus 6X, jadi min 8X. Ya, ini kan 7X kuadrat. Plus 6 kali min 2, min 12. Sudah cocok. Berarti ini adik-adik dapat nilai X-nya yang pertama, min 6 per 7. Yang kedua adalah 2. Nah, kita akan buktikan dengan cara rumus ABC ya. Nah, ini maksudnya aku tadi. Misalkan adik-adik agak ribet dengan cara faktor. Aduh, gak nemu-nemu aku kok. Ya bisa, misalkan cara langsung nggak bisa ya, coba cara rumus. Kalau cara rumus yang rumus faktor itu kan pasti bisa. Kalau adik-adik udah sering menerapkan pasti lancar kok ya. Nah, sekarang ini rumus ABC. Gue pakai rumus ABC. Kita terapkan apakah sama gitu ya. Rumus ABC itu gue tulis dulu ABC-nya ya. Nanti tinggal diisi. Berarti A-nya 7, B-nya min 8, C-nya min 12. Nah, rumus ABC itu X1,2 adalah min B berarti B-nya min 8, min 8 plus minus akar B kuadrat. Ini kalau langsung isi ya, B kuadrat min 4AC, min 4 kali 7 kali min 12 per 2A ya, A-nya 7, berarti 2 kali 7. Ya, berarti nanti
nilai X12-nya, min kali min 8, plus minus akar, min 8 dikuadrat itu 64. Ini ada min kali min, ini plus ya. 64 kali 7, 28 kali 12. 336 ya. Dibagi 2 kali 7 itu 14. Berarti X1,2-nya adalah 8 plus minus akar 400 dibagi 14. Ya, ini Koko taruh sini ya. Berarti X1,2 adalah 8, akarnya 400 itu 20 ya. Jadi plus minus 20 bagi 14. Nah, berarti hasilnya X yang pertama 8 tambah 20 bagi 14. 28 bagi 14 2 ya. Ya, X yang kedua 8 kurangi 20 bagi 14. Berarti min 12 per 14 atau min 6 per 7. Nah, apakah sama hasilnya? 2 dan min 6 per 7 loh sama ya. Nah, ini rumus ABC. Ini bagi yang kesulitan memfaktor, ya udah pakai rumus ABC nggak apa-apa. Ini rumusnya. Hasilnya sama kok dengan cara faktor ya. Cuma kalau adik bisa langsung aja cara faktor. Ini ada contoh berikutnya ya. Persamaan kuadratnya X kuadrat tambah 4X tambah 7 sama dengan 0. Ini Koko akan menggunakan cara faktor dulu ya. Apakah bisa dengan cara faktor? Ini X sama X. 7 itu ya 7 kali 1 ya. Otomatis kalau ini 7 ini 1 atau ini 1 ini 7. Ini kalau orang tersenyumnya ini X sama 7X. Nggak mungkin bisa jadi 4X ini ya. Jadi dengan kata lain, ini nggak bisa dengan cara faktor, ini udah pasti gagal. Loh kok berarti persamaan kuadrat itu nggak selalu bisa difaktor. Nggak selalu ya. Maka itu kenapa diciptakan cara rumus ABC. Jadi rumus ABC ini diciptakan supaya bisa mencari nilai X jika ini tidak bisa difaktor persamaan kuadrat. Nah, yang contoh sebelumnya itu tadi bisa difaktor, juga bisa pakai rumus ABC. Tapi rumus ABC selalu bisa diterapkan. Berarti ini Koko harus menggunakan rumus ABC, gak bisa lagi. Ya. Loh kok pakai kuadrat sempurna bisa kan kok? Bisa. Sebenarnya pakai kuadrat sempurna ini bisa melengkapkan kuadrat sempurna yang cara 2. Tapi ribet ya, aku lebih suka yang cara rumus ABC malah. Melengkapkan kuadrat sempurna kalau tidak disuruh di perintah soal, usahakan jangan dipakai lah ya. Kita pakainya yang faktor atau rumus ABC aja. Kecuali ada perintah soalnya, oke? Nah, sekarang rumus ABC kita tulis dulu. A-nya ini adalah 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah 7. Nah, kita masukkan rumus ya. Berarti X1,2 min B min 4 plus minus akar. Tapi ingat ya, rumus ABC juga ada kelemahannya. Kalau misalkan diskriminannya negatif, ya berarti memang persamaan kuadrat itu ya nggak bisa difaktor. Apa juga nggak bisa pakai rumus ABC. Berarti memang nggak bisa diselesaikan ya. Cara ngeceknya gitu. Cara memeriksa apakah memenuhi atau enggak. Ya, diskriminannya harus positif. Nah, sekarang B kuadrat ya. Ini 4 dikuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya 7 per 2 kali A ya. 2 kali 1 berarti X1,2 nya adalah min 4 plus minus akar 16 dikurangi 28 ya, dibagi 2. Berarti X1,2 nya adalah min 4 plus minus. Nah, ini minus nih. Minus 12. Duh, akarnya minus kok. Apakah bisa diselesaikan kok? Nah, dengan cara faktor nggak bisa. Ternyata rumus ABC pun ini minus. Diskriminannya kurang dari 0. Berarti yang kata lain, apakah persamaan ini memiliki nilai X? Tidak. Berarti apa? HP-nya adalah himpunan kosong. Jadi nggak ada nilai X. Jadi nggak usah diselesaikan. Karena ini minus. Gitu ya. Jadi kalau mendapat diskriminan minus, itu artinya tidak mempunyai nilai X, himpunan kosong. Ini kok ada contoh berikutnya ada adik ya. Ini X kuadrat dikurangi 2X min 5 sama dengan 0. Ya, ini Koko akan mencoba dengan cara faktor dulu, apakah bisa diterapkan. Ya, kita kurung-kurung siapkan dulu dengan cara langsung. Ini Koko, ini X 5 itu kalau mau jadi min 2 berapa kali berapa 5 ya? Kalau dijumlah harus min 2. Min 5 kali 1 nggak bisa, ini jadi min 5x sama x. Ini kalau dijumlah min 4x nggak bisa, ganti aja kok plus sama min juga nggak bisa, jadi plus 4x. Butuhnya Koko min 2x, harus min 2x hasilnya.
berarti gagal nih. Berarti yang kata lain nggak bisa difaktor. Ya, karena mau dicoba berapapun tetap nggak bisa min 2x. Angka min 5-nya. Ya, kalau dikali orang tersenyumnya. Nah, sekarang terpaksa kita gunakan rumus ABC. Karena nggak bisa difaktor itu tadi. Ya, nah, ini kau tulis dulu A-nya ya. 1. B-nya min 2. Ya, C-nya min 5. Rumusnya langsung aja ya. Jadi X1 2 min B min 2 plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, gini. Per 2A. Berarti min B berarti 2 plus minus akar 4 min kali min plus ya. Plus 20 per 2. Berarti X1,2 nya adalah 2 plus minus akar 24 per 2. Nah, akarnya 24 nih kita kecilin ya, maksudnya disederhanakan. Akarnya 24 itu kan 4 kali 6 ya, 24. Berarti ini 2 akar 6, atau kau tulis aja ya, 4 kali 6 per 2. Nanti akarnya 4 ini jadi 2 ke depan. Jadi nanti tulisnya 2 plus minus 2 akar 6 per 2. Nah, gitu ya. Akarnya 4 tuh 2, akarnya 6 biarin. Nah, ini dapat nih. Berarti nilai X1-nya adalah 2 tambah 2 akar 6 bagi 2. Bagi 2, atau ini bagi 2 semua bisa sih. Kita coret 2-nya semua ini. Tinggal 1 tambah akar 6. Atau 2 dikurangi 2 akar 6 bagi 2. Ini coret semua 2-nya. Kita kalau pengurangan penjumlahan dibagi itu harus mencoret semua ya, nggak boleh salah satu. Harus bisa dibagi semua ya, baru bisa dicoret. Berarti hasilnya ini 1 min akar 6. Nah, ini dapat nih. Nah. Loh, kok jelek? Ya, itu petunjuknya. Jadi kalau misalkan adik-adik nggak bisa dengan cara faktor, kemungkinan besar nilai X-nya itu jelek, ada akarnya. Akar-akaran gini nilainya. Untuk video selanjutnya, adik-adik jangan lupa ditonton ya. Nanti Koko akan membahas mengenai sifat-sifat akar ya, sifat-sifat dari akar. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.